Shalom. Ada sukacita sambil tunggu yang lainnya ya. Hari ini hari Sabtu ya. Banyak di rumah sampai kadang-kadang lupa hari apa ya. Karena setiap hari di rumah. Rasanya setiap hari libur ya, Saudara ya. Mungkin Saudara juga ngalami hal yang sama ya, bosan ya. Tapi kita percaya kita harus menjalani apapun bersama Tuhan dalam keadaan apapun. Kita harus belajar bersuka cita ya. Karena kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan ini melewati proses-proses ini yang tidak mudah. Tuhan itu tetap punya rencana yang besar buat setiap saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan acara live hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dari awal hingga akhir, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu penuh Tuhan atas apa yang akan hamba-Mu sampaikan buat vitamin, buat setiap pendengar Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan kembali kepada-Mu. Tidak ada kuasa apapun yang menghalangi acara ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita percaya ya. Apa 3 hal? Kita tidak boleh melemahkan iman, tidak boleh meremehkan janji Tuhan, ya. Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Hari ini kalau kita punya kekuatan iman, kita punya rasa percaya penuh akan janji Tuhan tanpa melihat bukti, ya, kita tidak ragu lagi dengan kuasa Tuhan. Walaupun badai sebesar apapun, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan yang berpihak buat saudara dan saya. Amin. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana tentang pemurnian ya. Kita semua hari-hari ini tahu bahwa di akhir zaman itu kita semua lagi memasuki masa-masa pemurnian ya. Memang waktu kita dimurnikan tuh semua rasanya enggak enak saudara. Ada diizinkan rasa sakit, ada rasa kehilangan, dikhianati ya, kerugian. Tapi enggak apa-apa, ini cuman sesaat. Nanti kalau kita sudah lulus pemurniannya seperti Ayub, upahnya pasti lipat ya. Tidak tahu Tuhan mau lipatkan berapa, tapi yang pasti Tuhan itu tidak mau berhutang sedikit pun atas jeripaya saudara sebagai orang benar ya. Dia selalu memperhitungkan ya, seperti saya sudah sering ngomong, helai rambut jatuh aja hitungannya Tuhan tahu. Apalagi setiap tetesan air mata kita, kesengsaraan kita, Tuhan itu pasti memperhitungkannya semuanya. Yuk kita buka dahulu ya. Di Yohanes 15 ayat 2 sampai 5 terlebih dahulu. Yohanes 15 ayat 2 sampai 5 ya. Hari ini ada suara enggak saudara? Suara saya bisa terdengar? Soalnya wifi di tempat saya suaranya agak wifi-nya agak lemot. Dari kemarin mati total ya. Hari ini saya berharap kita percaya pasti ada suara. Ada suara ya? Ada suara semua? Oke, terima kasih ya. Karena ada yang WhatsApp kok tidak ada suara. Berarti suara saya cukup keras. Karena saya tidak bisa khotbah dengan suara yang pelan ya. Yuk kita baca. Setiap ranting padaku ya, yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, lihat ya. Setiap ranting yang berbuah itu akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Orang yang hari ini ya sebagai anak Tuhan, kalau kita lagi ngalami proses pemurnian, pembersihan supaya lebih banyak berbuah, jelas ada rasa sakit. Saudara lihat ayat ketiganya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini kita bukannya kita jadi anak Tuhan, ketika diproses kita sering berpikir, apakah saya ada salah ya Tuhan? Apakah saya ini orang yang jahat ya Tuhan? Kok rasanya hidup ini diproses? Ya, kok rasanya saya sudah dengar firman, saya sudah baca, tapi kok masalah saya tambah berat ya. Kita percaya ayat ini berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lihat ayat keempatnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti
ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Artinya Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jujur, selama kita ngalami proses, kalau kita nempel, kita tinggal di dalam Tuhan, walaupun proses pembersihan sedang terjadi, pastikan kita pasti berbuah banyak. Justru kalau kita hari ini begitu ngalami proses pemurnian, pembersihan, kita mulai lari dari proses, kita mulai lari dari Tuhan. Ini ayat kelimanya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pastikan saudara dan saya hari-hari ini tidak masalah hidupmu jadi orang benar, sudah menghidupi firman, sudah berdoa, sudah berespon benar, tapi proses masih berlanjut, bahkan rasa sakitnya makin luar biasa. Percayalah saudara dan saya lagi dibersihkan Tuhan, supaya berbuahnya bukan hanya 30, tapi 60 dan 100%. Amin. Kata kunci hari ini di dalam proses pemurnian bukan untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Dengan adanya goncangan ekonomi, krisis dunia, walaupun dengan masa-masa pandemi ini, percayalah saudara dan saya diizinkan Tuhan ngalami, supaya saudara dan saya hari ini berbuah lebih banyak. Saudara dan saya akan bisa berbuat apa-apa. Artinya dengan proses pembersihan ini membuat saudara makin kuat, makin mampu menanggung segala perkara. Tapi kalau saudara hari ini jangan pernah lari dari proses pemurnian pembersihan. Karena semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Kita baca ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jangan pernah lari saudara, ini sudah akhir zaman. Ujian-ujian akhir. Kalau saudara cuman berpikir ikut Tuhan, berkat dan pemulihan, saudara akan kecewa. Hari-hari ini kita percaya ikut Tuhan bukan urusan berkat dan pemulihan. Itu bonus yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Hari ini pastikan saudara dan saya lulus di dalam proses pembersihan, pemurnian. Supaya saudara hari ini tidak jadi ranting yang kering, ranting yang akan dibakar, dicampakkan ke dalam api. Saudara dan saya lagi dimurnikan supaya di masa-masa yang sukar ini justru buah-buah rohmu makin luar biasa. Justru karakter Kristus itu makin terbentuk. Penguasaan dirimu, roh kesabaran, kelemah lembutan, ya roh pengampunan. Seperti saya hari ini 11 tahun mengalami proses, 11 tahun di situ saya punya kekuatan untuk mengampuni yang luar biasa. Saya punya paradigma untuk mengampuni orang, itu punya kekuatan yang luar biasa dibandingkan dulu. Kalau saya mengampuni masih ada untung ruginya. Tapi hari ini lepas dari semua, sekali mengampuni karena saya tahu bahwa perjuangan saya bukan melawan darah dan daging manusianya, tapi saya tahu ini melawan tipu daya iblis, di mana orang-orang yang menyakiti hidup saya lagi dipakai iblis untuk menghancurkan hidup saya. Tetapi Tuhan izinkan orang-orang yang menyakiti hidup saya dipakai Tuhan untuk mempertajam karakter Kristus. Manusia menajamkan manusia. Amin saudara. Yuk ayat ke-8. Jadi hari ini ketika kita dibersihkan, kita jangan lari, nikmati aja proses. Tinggal di dalam proses, dengan tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya,
Ya, lihat kata-kata ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa tuh saudara. Ketika saudara lulus dari proses pemurnian dan pembersihan ini, Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Makanya hari ini jangan pernah lari dari proses, dari pembersihan, pemurnian yang sedang terjadi. Saudara dan saya hari ini maaf suara saya, tinggal di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Saudara dan saya akan berbuah banyak. Saudara dan saya akan makin bisa berbuat apa-apa, mampu menanggung segala perkara. Saudara dan saya ketika lulus, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu hasil yang luar biasa ya. Ayat ke-8 saudara lihat, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hari ini pastikan saudara dan saya jadi muridnya Kristus yang handal. Saudara dan saya jadi di akhir zaman. Tuhan kepingin tahu apakah kualitas saudara dan saya sebagai murid-muridnya ini bisa dipercaya. Orang kalau zona nyaman tidak kelihatan kualitasnya. Haleluya, puji Tuhan gampang. Tapi pada waktu proses pembersihan, pemurnian, ada masalah yang berat. Bagaimana respon saudara? Apakah saudara tetap tinggal di dalam Tuhan? Apakah saudara tetap nempel sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, atau mulai beralih mengandalkan dunia dan kekuatanmu? Apakah firman itu tetap jadi kompas dalam hidup saudara dan saya, atau saudara mulai dengar-dengaran apa kata orang? Dunia mengarahkan tipu sana tipu sini, ada dukun yang jitu, usahamu pasti diberkati, gunung kawi, ayo ke gunung kawi. Itu semua ada di dalam penilaian Tuhan. Kalau hari ini rela menderita, tapi hidupnya tetap tinggal dalam Tuhan. Tuhan, enggak apa-apa tokoku sepi. Aku tetap memuji namamu, aku tetap berdoa. Aku tetap mengandalkan Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan tetap sabar, rela, sampai tiba waktunya Tuhan. Dan percayalah, apa yang saudara kehendaki, saudara akan terima. Itu janji Tuhan. Saudara tidak bisa minta sama Tuhan muluk-muluk sementara saudara tidak tinggal di dalam Tuhan. Saudara tidak mengandalkan firman sebagai kompas. Saudara lebih banyak dengar apa kata orang yang ahli ekonomi. Disuruh melakukan hal yang salah, saudara telan mentah-mentah. Hari ini percayalah, seluruh kehidupan itu semua ada di dalam Alkitab. Kalau saya boleh bilang, saya takjub dengan Alkitab. Semua aspek kehidupan itu loh, semuanya ada. Mulai perdukunan ada, mulai masalah ekonomi ada, sakit penyakit ada. Waktu kita disakitin semua ada, saudara. Saudara tidak perlu lari cari kompas yang lainnya. Ini kompas yang sudah paling terbaik, the best di antara semuanya. Bahkan janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, janjinya bukan seperti manusia bisa janji belaka, tapi sekali dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Amin, saudara. Saya mau kesaksian dikit ya. Saya bersyukur selama saya mengalami proses Tuhan itu, kasih saya berkat yang luar biasa ya. Saya punya apartemen, nggak tahu caranya gimana. Tuhan itu bisa kirim penyewanya semuanya kedutaan, saudara. Kedutaan itu paling enak kalau nyewain sama kedutaan, nggak banyak rewel, harganya oke ya. Dan kalau sewa lama, saudara. Berapa hari yang lalu salah satu broker saya yang sudah habis sewanya ya, telepon, Ci, ini habis, orang kedutaan Jepangnya, orang ekspat Jepangnya kembali ke negaranya. Jadi kita harus cari
penyewa baru. Ya sudah, terus dia tunjukin ini yang mesti diperbaiki ya Ci. Ya saya bilang gitu, enggak apa-apa, dicet yang mana. Oke, setelah selesai saya enggak pikirin, saya enggak fokus, saya pikir ya lagi dalam proses dicat atau diapain gitu ya. Dan kemarin lusa dia kabari saya. Saudara tahu apa yang enggak pernah saya pikir, apa yang enggak pernah saya dengar di masa-masa yang susah seperti ini. Tuhan kirim penyewa kedutaan Jepang, sewa 3 tahun dengan harga yang terbaik. Orang sampai bilang gini, Bu Eli, kok bisa? Ini masa-masa susah. Orang boro-boro, ada orang yang mau sewa, susah. Tapi ini ndak rewel saudara. Sekali dikasih lihat, disewa 3 tahun, harganya langsung dikasih. Saudara lihat, kalau orang benar, walaupun sebelah kanan kiri susah, saudara tidak bakal susah. Karena janji Tuhan itu di atas segala-galanya. Saudara tidak perlu takut, hari ini siap, tinggal aja. Di dalam proses pemurnian, ketika saudara berbuah lebat, upah saudara juga akan dilebatkan sama Tuhan. Percaya, amin. Amin saudara. Saya itu kadang-kadang takjub dengan karya Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya juga disewa apartemen saya dengan seorang konsulat, dengan kedutaan saudara. Saudara tahu, sebenarnya saya pikir saya tidak mau sewa panjang-panjang. Tapi kedutaan ini tiap hari telepon saya brokernya, Bu, dia mohon supaya dia bisa sewa 4 tahun Bu, tolong Bu. Orang aja cari 1 tahun susah, ini mohon 4 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya itu terlalu kecil. Justru yang membuat saudara melampaui kekuatan, saudara membesar-besarkan masalah, mengecil-ngecilkan kuasa Tuhan. Hari ini yuk, yang pertama tadi ya, tinggal di dalam proses, karena tujuannya saudara berbuah lebih banyak, saudara akan kuat melakukan segala perkara. Yang ketiga, apa saja yang saudara kehendaki hasilnya saudara akan terima. Yuk kita buka di berikutnya. Buka di 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 ya. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih ya, janganlah kamu heran ya. Kalau tadi suruh tinggal dalam proses, ini Tuhan ingatkan saudara dan saya, jangan heran, panik atau syok atau depresi ya, akan nyala api siksaan. Lihat saudara, yang datang kepadamu sebagai ujian, bukan hancur, bukan masa depan yang suram, tetapi ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Amin saudara. Sebaliknya ya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya ngalami proses pemurnian. Tuhan bilang gini, jangan heran ya. Kalau tiba-tiba 2 bulan yang lalu tokomu masih rame, tiba-tiba ada virus corona ini, tokonya harus tutup, mungkin semua penjualannya drop ya. Dari 80 drop menjadi 20%. Itu pun Tuhan berkata siang ini, jangan heran. Jangan heran ya, walaupun ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidupmu sebagai ujian. Ini masa pemurnian. Aku mau lihat ayat bawahnya. Kenapa? Karena supaya kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Artinya saudara dan saya lagi dimurnikan untuk menjadi pengikut Kristus yang tahan banting. Orang yang jadi pengikut Kristus itu Lukas 9 ayat 23 kalau tidak salah berkata gini, pikul salib dan sangkal diri setiap hari jika engkau ingin mengikut aku. Hari ini proses yang luar
luar biasa, ada nyala api, rasanya saudara dan saya tersiksa, ya. Tersiksa secara perasaan, tersiksa secara keuangan, ya. Mungkin saudara berpikir, kenapa Tuhan? Percayalah, hari ini bukan untuk menghancurkan saudara dan saya. Hari ini proses itu untuk membentuk saudara dan saya jadi pengikut-pengikut Kristus yang tahan banting, yang nantinya akan melihat kemuliaan. Di balik salib selalu ada mahkota, selalu ada upah. Jika waktunya Tuhan, saudara akan mengalami promosi, pelipat gandaan berkat, saudara akan lihat kemuliaan, saudara akan menikmati mahkota kehidupan. Amin, saudara. Hari ini yang kedua, yang pertama tetap tinggal di dalam proses, nikmati aja, ya. Saudara sukacita aja, Tuhan bilang gak usah heran. Yang kedua, jangan heran, ya. Jangan heran, tetapi sebaliknya hari ini dengan proses pemurnian, padahal ada sesuatu yang luar biasa. Orang dunia bingung lihat kita. Toko sepi, ndak heran, ndak syok, kita bisa sukacita. Kalau orang tanya, kok bisa? Kok bisa ya orang Kristen itu aneh? Ada keadaan orang lain panik. Lah kok orang Kristen itu ndak heran, malah bisa sukacita? Karena dia tahu, firman-Nya sudah berkata, Tuhan bilang jangan heran, jangan syok, jangan depresi, ayo sukacita. Sukacita, ini loh cuman ujian sesaat. Semuanya pasti berlalu. Aku itu sedang bentuk engkau jadi pengikutku yang tahan banting, ndak lebay, ndak dikit-dikit nangis, dikit-dikit merenungi nasib, dikit-dikit lebay, oh Tuhan malangnya nasibku, enggak. Tapi hari ini Tuhan akan terbitkan anak Tuhan di akhir zaman sebagai pengikut Kristus, bukan hanya di mulut, tapi pengikut Kristus yang tahu jelas kualitasnya. Dia akan tahan banting. Dan itu orang-orang yang dipersiapkan Tuhan akan menikmati kemuliaan, akan menikmati mahkota, akan menikmati upah, pelipat gandaan, promosi di akhir proses. Amin, saudara. Yuk yang ketiga, ya. Saudara dan saya belajar hari ini banyak buka firman, ya, supaya pikiran kita kalau ada hal yang mulai hari ini, kalau ada berita buruk, bilang aja sukacita. Sukacitaku bukan karena masalah, tapi sukacitaku karena aku tahu aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang akan menggenapi janjinya, Tuhan yang tidak pernah lalai berbohong atas setiap janji yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin, saudara. 1 Petrus 1, ya, ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini, Tuhan bilang, kamu seketika, sekejap, sekonyong-konyong harus berduka cita. Duh Tuhan, denger lagi PSBB mau diperpanjang Tuhan, mati Tuhan. Mungkin saudara banyak ngalami seperti itu, tapi hari ini rubah. Mau denger apapun, mau dengar virus corona belum berlalu, vaksin belum ketemu, banyak perusahaan bangkrut, banyak bank-bank mulai PHK karyawannya. Bahkan saya melihat salah satu bank yang terbesar yang mulai uangnya tidak bisa keluar. Ada beberapa orang yang mulai konseling saya, Bu Eli doakan supaya bank ini tidak tutup, deposito saya ada di sana Bu Eli, tolong Bu Eli. Kita semua tidak ada yang tahu, tapi pastikan siang ini kalau kita dengar berita yang buruk, uang kita lagi tidak bisa keluar, ya itu karena di luar pengendalian saudara, di luar nalar saudara. Siapa yang sangka bank yang besar bisa tutup dalam sekejap? Bukan tutup, mungkin uang saudara masih tidak bisa keluar hari ini. Percayalah Tuhan berkata, sekalipun seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ada masalah bertubi-tubi yang menimpa saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Hari ini Tuhan lagi uji orang benar, imannya bukan di bawah rata-rata.
jadi orang Kristen kalau 30 tahun, puluhan tahun, tapi imannya di bawah rata-rata, menyenangkan hati Tuhan enggak? Sudah layak enggak sebagai orang Kristen, orang benar yang berkualitas? Belum. Saudara cuma jadi orang Kristen, tapi bukan jadi orang benar yang punya kualitas. Makanya ujian akhir ini Tuhan mau saudara dan saya terlihat kemurnian imannya. Dilihat waktu seketika dengar duka cita kabar buruk yang membuat hati saudara susah, respon saudara gimana? Apakah mulai menjauh dari Tuhan atau marah? Mulai pilih jalan hidup sendiri, menciptakan jalan hidup sendiri, walaupun dosa, enggak apa-apa. Yang penting masalahku selamat lolos. Tapi saudara enggak lulus. Ingat itu, lolos belum tentu lulus. Tapi kalau lulus pasti lolos. Karena apa saja yang saudara minta, kehendaki, saudara pasti menerima. Amin saudara. Dan di situ kita baca berikutnya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Amin. Hari ini diujinya bukan dengan diuji berkat saudara. Ujiannya dengan api, ujiannya ada duka cita, berita buruk, seketika datang berbagai-bagai pencobaan. Sudah dengar berita buruk, masih ada berbagai-bagai pencobaan, masih ada lagi ujian api yang panas. Seketika loh saudara. Tapi Tuhan berkata hari ini, Tuhan bukan bilang, susah aja, susah, stres, renungi nasibmu tiap pagi, siang, malam, renungi, enggak loh. Firman ini berkata apa saudara? Bergembiralah. Artinya poin yang ketiga, yang pertama nikmati proses, yang kedua bersukacita, yang ketiga hari ini dalam masa pemurnian bergembira, ketawa aja. Mau makan ya makan, mau tidur ya tidur. Apa yang di luar kendalimu, apa yang tidak bisa engkau lakukan, yang berat, yang sulit, susah, mana mungkin, itu bagiannya Tuhan. Saudara tidak perlu terlalu mikir. Hari ini bagian saudara dan saya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, nempel, intim. Andalkan kekuatan Tuhan, jangan kekuatanmu. Jangan kekuatan saudara. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sebagai istri, hari itu saya habis saudara. Tidak ada hari ini. Tidak ada yang namanya promosi Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya bisa tulis buku renungan, saya jadi gembala di 4 kota besar. Tidak ada saudara, tidak ada. Yang ada pasti hidup saya hancur. Tapi ketika saya membuktikan saya tetap tinggal di dalam pokok anggur, firman itu jadi kompas dalam hidup saya. Kalau Tuhan bilang gini, Eli ampuni ya, ampuni. Walaupun seburuk apapun kamu disakiti, ngampuni. Iya Tuhan, nurut kompasnya, nurut Tuhan. Lepaskan berkat ya buat orang yang curi berkatmu, yang nipu kamu. Iya Tuhan, iya. Taat saudara. Konsekuen dengan setiap apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika pemurnian terjadi, saya dilihat, oh ini lulus loh, jadi muridku yang handal. Aduh, pikul salib sangkal diri, hampir 11 tahun, lulus. Jadi pengikutku yang tahan banting, nggak lebay lagi. Hidupnya lo malah bangkit jadi berkat. Dia nggak lagi mikirin masalah, tapi hidupnya walaupun pikul salib, hari itu ketika saya ngalami masalah, saya masih berkati orang saudara. Saya malam sekalipun capek habis pelayanan, kalau ada orang Bu Eli tolong, saya tahu rasanya di titik itu, nggak bisa tidur, nggak enak. Saya ngantuk-ngantuk, iya. Saya kasih kekuatan supaya mereka bangkit. Hari ini saya percaya kalau sudah kemurnian iman, Tuhan tahu iman saya sudah teruji. Karena saya tidak lagi berjalan dengan melihat nyata. Saya selalu berjalan dengan percaya kepada janji Tuhan.
fokus sama Tuhan dan fokus sama kekuatan Tuhan yang akan mengubah masalah dalam hidup rumah tangga saya, akan menjadi pemulihan dengan anggur yang manis. Itu yang saya pegang. Ketika saya tetap tinggal di dalam pokok anggur dan saya tetap pakai firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup saya sebagai kompas. Di situ saya melihat hidup saya hari ini berbuahnya lebat, saudara. Buah roh saya, karakter saya dulu sebagai istri yang tidak pernah tunduk. Hari ini saya sebagai istri yang belajar tunduk dan menghormati, mengasihi suami walaupun dalam tanda kutip. Tapi hari ini saya bisa mengasihi dia. Walaupun suami saya mungkin dalam proses belum pulih seutuhnya. Tapi buat Tuhan dia sudah bangga melihat perubahan hidup saya. Karena saya didapati sudah lulus sebagai murid yang handal berbuah banyak. Dan menyatakan kemuliaannya. Sebagai pengikut Kristus yang tahan banting. Punya iman bukan di bawah rata-rata. Tapi saya punya iman di atas rata-rata. Itu yang membuat hari ini Tuhan disenangkan dengan proses. Artinya Tuhan bilang gini, luar biasa. Ternyata waktu kamu aku bersihkan, engkau itu nurut, taat, gak pernah ngomel. Awal-awal aja ngomel, saya protes banyak. Protesnya berkilo-kilo sama Tuhan. Aku sudah ini loh Tuhan, sudah ini, mana. Itu dulu. Tapi ketika saya mengenal Kristus dengan benar, saya tahu saya lagi dimurnikan. Saya belajar diam. Orang kalau dimurnikan, dibersihkan, goyang terus. Seperti orang dipahat, pahatannya cepat selesai enggak? Akhirnya pahatannya jelek, karyanya enggak baik, diulang, dimurnikan lagi, dipahat lagi. Lama enggak, saudara? Hari ini belajar 3 hal. Menikmati proses. Amin, saudara. Yang kedua, jangan heran. Ya, tetap bersuka cita. Dan yang ketiga, jangan berduka cita. Gembira aja sama Tuhan. Amin. Gembira aja. Toh semua, kalau saya boleh ngomong, saudara kenapa? Susah, karena saudara mikir endingnya itu apes, set ending, hancur, bangkrut, masa depan suram. Tuhan pernah enggak janjikan buat hidup saudara masa depan yang suram? Tuhan pernah enggak ngomong bahwa aku belum sediakan jalan keluarnya? Tuhan ngomong di Yeremia 29, aku ini tahu rancangan-rancanganku yang ada padamu. Tuhan itu loh, enggak usah diingatkan. Tuhan ini loh, Tuhan mau hancur, enggak usah diingatkan. Tuhan justru yang ngomong siang ini, aku tahu nak, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai hidupmu. Nggak mungkin hancur, nggak mungkin set ending, nggak mungkin kamu dipermalukan. Kalau kamu dipermalukan, lebih-lebih aku sutradara kehidupanmu sebagai bapakmu, aku lebih malu lagi. Hari ini yuk kita praktek, saudara. Saya praktek loh, saudara. Saya lihat terobosan Tuhan, percayai saya. Sebagai orang ibu rumah tangga yang gak bisa apa-apa, sampai hari ini saya bisa kasih vitamin buat saudara. Itu karena praktek, saudara. Saya nikmati hidup ketawa-ketawa. Makan saya nikmati, tidur saya nikmati. Yang gak bisa saya selesaikan masalah saya, suami saya. Mungkin hari ini keuanganmu saudara sudah habis akal. Gak apa-apa, kasih sama Tuhan. Dia pakarnya, ahlinya, membuka jalan saat tiada jalan. Itu sudah ahli di atas segala ahli. Orang mati aja bangkit. Gunung aja bisa geser. Air tawar aja bisa jadi anggur. Yang buta melihat, yang bisu berbicara. Itu artinya saudara dan saya tidak perlu meragukan Tuhan dan janjinya. Amin, saudara. Yuk kita lihat ayat yang satu ayat lagi selesai ya. Wahyu ya, kita buka di Wahyu 7. Ini loh, kalau saudara sudah lulus jadi murid yang handal, jadi pengikut Kristus yang tahan banting, punya iman di atas rata-rata, itu keuntungannya buat saudara dan saya. Saudara tahu, yuk buka Wahyu 7 ayat 9, 13 dan 14 ya. Wahyu 7 ya, ayat 9, 13 dan 14 ya.
Hari ini kita percaya, kita ikut Tuhan itu jangan motivasinya cuma mujizat, pemulihan, berkat. Saudara akan kecewa. Ini masa pemurnian. Tuhan memang tegakan, ditega-tegakan. Supaya apa? Supaya saudara lulus. Kalau lolos tidak lulus gimana saudara? Saudara akan hidup di dalam pemurnian api kekal selama-lamanya. Lebih baik di api di dunia ini cuma sesaat. Ujian itu ndak selamanya. Justru Tuhan bilang gini, Eli, kalau kamu lulus, lihat aja. Nanti di masa sukar, orang lain tuh susah, kamu ndak. Karena apa? Karena aku sudah nilai kamu lulus. Murid ya lulus, pengikutku ya lulus, imannya sudah di atas rata-rata. Jujur hari-hari ini saya menikmati berkat Tuhan yang ndak pernah saya minta, saudara. Tuhan sediakan luar biasa. Saya sukacita melihat tuaian jiwa-jiwa, kayak Tuhan promosikan saya. Saya tidak tahu saudara, tapi saya tahu yakin ketika saya tidak kejar ikut Tuhan, hanya kejar berkat, pemulihan, mujizat. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau dibentuk jadi muridmu, aku mau. Aku siap walaupun sakit, dibersihkan tuh sakit saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya itu siap. Kalau memang jadi pengikut Kristus itu memang konsekuensinya di Alkitab, pikul salib nak, sangkal diri tiap hari. Ya sudahlah Tuhan, supaya saya jadi pengikutmu tidak lebay. Saya hari ini tahan banting saudara. Dengar apapun sukacita. Saya bisa loh nari-nari sendiri tiap dengar keadaan buruk. Saya selalu praktek. Tiap kali iblis dengarkan saya keadaan buruk, saya bilang gini, wow, sukacita di balik masalah, di balik keadaan yang buruk, aku bentar lagi terima berkat. Saya tidak pikir saya sial enggak. Saya selalu memberikan tangan saya ketika saya dengar keadaan buruk. Tuhan, saya lulus jadi muridmu, saya lulus dalam pemurnian berkat. Artinya tiap masalah datang itu berarti urusannya dengan berkat, pelipat gandaan promosi Tuhan sedang aku nikmati beserta keturunanku. Amin saudara. Amin saudara. Yuk ikut Tuhan di akhir zaman. Jangan mikiri kapan diberkati, kapan dipulihkan, kapan mujizat. Itu sudah buang semuanya. Tuhan sudah sediakan jauh yang lebih baik dari sekedar urusan berkat, dari sekedar urusan mujizat, dari sekedar urusan yang namanya pemulihan. Ada hal yang jauh lebih baik. Yuk kita baca Wahyu 7 ayat 9, 13, 14. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Lihat saudara kata-kata ini, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Saudara dan saya, orang yang bisa berdiri di hadapan tahta anak domba, itu yang lulus sudah pakai jubahnya putih dan memegang daun palem. Lihat ayat berikutnya. Dan seorang dari antara tua berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ini ayat 14 kata kuncinya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan, mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini, yuk kita baca sama-sama. Kalau saudara baca Alkitab, yuk kita baca sama-sama. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar atau kecil, saudara. Kesusahan yang besar. Makanya kalau ada kesusahan besar hari ini, jangan sedih, jangan heran, jangan depresi, jangan nyalain Tuhan. Tuhan memang kamu ndak adil, tetanggaku yang jahat, kesusahannya kecil. Aku yang taat sudah melayani Tuhan, berdoa, baca firman, berbuat baik. Loh, kesusahannya kok datang pencobaan bertubi-tubi, buat kepala pusing 7 keliling. Hari ini firman ini buat saudara dan saya. Orang yang lulus dari kesusahan besar, itulah yang akan berdiri di hadapan tahta anak domba.
Amin saudara. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ketika saudara hari ini sedang dibersihkan Tuhan, itu berarti karakter saudara, sampah-sampah manusia lama saudara sedang dibuang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mulai mencuci jubah kita menjadi putih di dalam anak domba. Amin saudara. Saudara dan saya harus lulus kesusahan yang besar hari-hari ini. Jangan cuman kejar lolos. Maunya Tuhan cepat berkati, Tuhan cepat pulihkan, Tuhan cepat Tuhan, aku mau minta mujizatmu. Enggak saudara, harus lulus dulu, dilihat Tuhan. Tetap tinggal enggak ya di dalam pokok anggur, tetap nempel, tetap andalkan aku enggak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan lihat lagi, firman itu dihidupi enggak, dia sudah jadi pelaku firman enggak dalam hidupnya sebagai Kompas. Dilihat lagi, masih depresi enggak, bisa bersuka cita, ngucap syukur enggak mulutnya, atau hidup dalam keterpurukan. Itu semua dalam penilaian Tuhan. Hari-hari ini saya enggak pernah ngomong sama Tuhan. Tiap kali saya berdoa, selalu setiap pagi, saya enggak pernah ngomong masalah lagi. Saya cuma ngomong, Tuhan, apapun yang terjadi hari ini atas hidupmu, kehendakmu yang terjadi. Aku mau kehendakmu, bukan kehendakku. Apapun hari ini yang aku alami, aku percaya, kalaupun itu hal yang menyakitkan, ini tetap kehendakmu yang terbaik atas hidupku. Saya tidak pernah lagi ngomong apapun. Yang saya doakan selalu yang terbaik, karena saya tahu mulut saya mencipta. Saya selalu berkata, terima kasih Tuhan buat anak-anak yang luar biasa, suami yang baik, yang takut, cinta Tuhan, suami yang jadi imam. Terima kasih buat keuangan yang kau berkati, terima kasih buat usaha yang kau berkati, terima kasih Tuhan buat apartemen-apartemen yang saya sewakan, semuanya tersewa dengan harga yang terbaik. Itu aja yang saya ucapkan. Saya tidak pernah ngomong tolong untuk Tuhan, enggak. Tiap kali saya selalu mengucap syukur dan selalu berakhir dengan kehendakmu. Dan itu hasilnya dahsyat. Saya tidak pernah paksa waktu Tuhan, karena saya tahu waktu saya bukan waktu yang terbaik, karena saya sebagai manusia terbatas pemandangan cara pandang saya. Tapi saya tahu hari ini saya sabar, rela untuk menantikan waktu Tuhan, karena saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa waktu Tuhan itu selalu the best of the best. Tidak ada waktu yang lebih baik selain waktunya Tuhan. Makanya hari ini tidak usah tanya sampai kapan, tidak usah. Nikmati. Kalau memang masih berlanjut proses sakit, nikmati. Tuhan bilang, jangan heran, jangan duka cita. Sudah bergembira, bersuka cita. Nikmati proses. Karena kamu itu tidak jalan sendiri. Ada aku. Penyertaanku sempurna. Amin saudara. Kalau Tuhan berkata penyertaanku sempurna, itu berarti semua yang diberikan atas hidup saudara dan saya pasti yang terbaik. Dia pasti pelihara saudara di tengah masa sukar. Dia pasti topang saudara dengan kekuatannya di masa-masa yang sukar. Bahkan dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Lihat. Seperti 1 Petrus 1 ayat 67, saudara akan mendapat puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Walaupun seketika harus mengalami berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu bukan menghancurkan, tapi di akhir ayat 1 Petrus 1 ayat 67, puji-pujian sudah disediakan, kehormatan sudah disediakan, kemuliaan itu sudah disediakan. Pastikan saudara dan saya hari ini ikut sekolah kehidupan. Tujuannya dapat gelar lulus murid yang handal, pengikut Kristus yang tahan banting. Yang ketiga, iman di atas rata-rata. Jangan bangga jadi orang Kristen bertahun-tahun. Kalau yang baru bertobat setahun 2 tahun aja bisa jadi murid Kristen yang handal, bisa jadi pengikut Kristus yang tahan banting, bisa punya iman di atas rata-rata. Sementara saudara yang sudah 20 tahun jadi orang Kristen, tetap aja di pemandangan Tuhan. Jadi murid Kristen yang tidak handal-handal, murid Kristen yang di pemandangannya jadi murid yang bebal, bodoh. Gimana saudara? Saudara mengharapkan upahnya besar, sementara Tuhan itu belum bisa percaya saudara. Sementara yang 2 tahun baru bertobat, Tuhan sudah lihat, wih ini jagonya,
Aku bisa percaya loh sama orang ini, walaupun jadi 2 tahun loh, baru lahir baru, tapi jadi muridku yang handal. Lu pikul salibnya ndak hitung-hitungan, walaupun tambah berat, dia tetap bilang ndak apa-apa Tuhan, asal hatimu disenangkan, aku siap Tuhan sampai akhir menutup mata. Tuhan percaya ndak dengan orang yang seperti ini, walaupun 2 tahun baru jadi orang Kristen, dibandingkan yang puluhan tahun, tapi Tuhan ndak percaya. Salibnya dari dulu loh, ngomel aja Tuhan, lepas Tuhan, capek. Duri dalam daging cepet ambil Tuhan, ndak kuat Tuhan, ndak kuat. Kalau Tuhan ndak selesaikan aku sudah ndak doa-doaan, sudah, aku ndak gereja-gerejaan, aku ndak mau. Wis percuma, habiskan waktu sia-sia. Tipe orang seperti ini bisa ndak dipercaya Tuhan perkara besar? Saudara dan saya hari ini belajar buka pikiran. Saya belajar ketika Tuhan memberikan saya satu ajaran di saat saya sekolah kehidupan. Itu yang membuat saya hari ini mengenal siapa Tuhan yang baik. Dan saya bisa berkata buat saudara hari ini, Tuhan yang saudara sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dia izinkan saya mengalami proses yang luar biasa, tapi dia juga gak pernah berhutang. Hari ini ada perkara besar, ada kejadian hidup yang dahsyat, ada upah yang luar biasa yang saya nikmati beserta keturunan dan seisi rumah saya. Amin saudara. Yuk ayat peneguhan yang terakhir, setelah itu selesai ya. Bagaimana ciri orang yang hari ini, makanya jangan kaget. Pemazmur ngalami Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12 ya. Lihat orang yang ngalami pemurnian ini seperti ini. Makanya kalau salah satu saudara lagi ngalami ini, berarti ini pemurniannya sedang jalan. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Ya, lihat ya, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ya, lihat ini ya. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Orang yang dibawa dalam jaring itu masalah yang kelihatannya tidak selesai. Kok seperti ini lagi, kayak jet coaster. Sudah lihat baik, dihancurin. Seperti saya. Loh Tuhan, sudah lihat loh keadaan luar biasa sampai hati saya berbunga-bunga. Cuma tahan hitungan bulan saudara, bahkan hari. Besoknya saya dihancurkan remuk redam, lihat kenyataan, bahkan malu. Yang kedua ya, lihat, dan engkau mengenakan beban pada pinggang kami. Itu artinya ada beban yang berat. Bebannya berat Tuhan. Aduh, salibnya tambah lama tambah berat seperti saya. Tahun pertama masih bebannya salib ya masih bisa lah, gitu ya, ngandalin kekuatan sendiri masih oke lah, keadaan juga tidak parah-parah. Tapi waktu keadaan tambah parah, pada saat itu tidak ada dasar untuk berharap, bagaimana reaksi saya? Itulah mengenakan beban pada pinggang kami. Ada beban yang tambah berat. Pikul salib tambah berat. Mungkin duri dalam daging makin menusuk-nusuk. Yang ketiga, lihat, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau, ini kata-kata janji Tuhan, mengeluarkan saudara dan saya hingga apa saudara? Bebas. Ada kata bebas. Tuhan tidak pernah lalai untuk membebaskan saudara dan saya. Itu tanggung jawabnya. Hari ini saudara dan saya, kalau ada masalah yang tidak kunjung selesai, ya, ada jalan hidup yang sepertinya berbeban berat, ucap syukur, sukacita, nikmati aja. Bahkan Tuhan izinkan orang itu menyakiti saudara, merendahkan. Itu tadi, membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Ada orang yang nyakiti, fitnah, nginjek harga dirimu, nyakiti sampai Tuhan sakit Tuhan. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan berkata, memang kamu harus menempuh api dan air. Tapi percayalah, api tidak akan menghanguskan kamu. Air itu arusnya tidak akan menghanyutkan, menenggelamkan kamu. Tapi aku berjanji, aku akan datang atas hidupmu dan engkau pasti bebas. Bebas. Katakan saudara, buat hidup saudara dan saya, masalahku, beban beratku, orang-orang yang nyakiti aku,
hari ini ada masalah yang belum selesai-selesai, Tuhan pasti datang membebaskan saudara dan saya. Aku jadi orang yang merdeka. Karena firman Tuhan berkata, firmanku, kebenaranku yang akan memerdekakan saudara dan saya. Bukan keuanganmu lagi, bukan mujizat lagi yang terjadi, tapi kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya, bukan hanya secara masalah, tapi saudara dibebaskan dari yang namanya manusia lama, sampah-sampah yang ada yang bisa menghancurkan hidupmu, itu dibebaskan semua. Makanya hari ini yuk kita semua, saya sudah selesai ya, waktunya tinggal 10 menit. Saudara tidak usah takut hari ini. Masa pemurnian besar-besaran sedang terjadi. Akhir zaman ya. Tujuan Tuhan bukan karena dia tega atau tidak tega. Justru karena terlalu sayang, dia tidak kepingin bahwa orang-orang yang dikasihinya tidak lulus. Saudara jangan kejar lolos aja dari masalah di dunia. Pastikan saudara dan saya hari ini sudah di akhir zaman, harus lulus. Kemarin saya khotbah tentang malam Zoom ya. Kita semua hari-hari ini kejar kedudukan yang khusus VIP di matanya Tuhan. Jadilah orang-orang yang spesial. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara dan saya tidak cukup jadi orang percaya. Yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan percaya atas hidup saudara dan saya sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai orang benar yang punya iman di atas rata-rata. Itu yang jadi pertimbangan. Yuk mulai hari ini dengan firman ini. Saudara dan saya hari ini belajar saudara. Saya praktek saudara. Apapun yang terjadi buka mata, ngucap syukur. Hari ini Tuhan, aku mau menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Artinya aku melewati kehidupanku, berjalan bersama Tuhan day by day. Setiap hari lepas hari. Dan hari ini aku menikmati kasih setiamu yang selalu baru, anugerahmu yang tidak pernah habis-habisnya. Aku tidak mikirin lagi apa yang terjadi hari ini. Hanya aku serahkan hidupku, aku serahkan anak-anakku, aku serahkan suamiku ke dalam tanganmu, aku serahkan usahaku ke dalam tanganmu, kesehatanku, jadilah menurut kehendakmu. Saudara dan saya, kalau kita mulai belajar dengan kehendak Tuhan, mungkin tidak kehendak Tuhan menghancurkan saudara? Ada enggak rancangan kecelakaan Tuhan atas kehendaknya? Ada enggak yang namanya kerugian? Ada enggak rencana Tuhan, kehendak Tuhan buat saudara buntung atau dibawa turun jadi ekor? Tidak ada. Semuanya akan dibuat berhasil, beruntung, jadi kepala, naik. Itu arahnya. Masa depan yang penuh bahagia, penuh damai sejahtera, itu yang menjadi ketetapannya Tuhan, kehendaknya Tuhan atas kehidupan orang-orang yang hari ini bisa menyenangkan hatinya. Amin. Amin. Yuk, ada pertanyaan mungkin ya. Harapan saya hari ini firman Tuhan ini jadi vitamin ya saudara. Saya sampai teriak-teriak, saudara harus semangat ya. Kalau saya hari ini nyampaikan firman dengan semangat 45, karena harapan saya kita semua di akhir jangan dibodoh-bodohi oleh iblis. Hanya karena iblis bisa datang kepada saudara dengan membawa fakta. Sementara Tuhan cuma datang sama saudara bawa janji. Pilihannya dua, mau percaya fakta atau janji Tuhan. Fakta memang terlihat, janji Tuhan dalam perjalanan. Bukan berarti gagal loh ya, tidak terlihat, tapi dalam perjalanan. Karena Tuhan lagi nunggu, dilihat. Lagi pemurnian ini lulus enggak ya? Lulus enggak? Percayalah janji Tuhan. Apa saja yang saudara dan saya kehendaki, kita pasti menerimanya. Ketika saudara tetap tinggal nempel sama pokok anggur dan firman Tuhan, ya dan amin, sebagai kompas, sebagai penuntun dalam hidup saudara dan saya, saudara mulai jadi pelaku firman setiap hari. Percayalah, semuanya sedang dalam perjalanan ditambahkan atas hidup orang benar termasuk keturunannya. Amin saudara. Yuk kita berdoa ya. Sampai ketemu hari Selasa. Nanti malam yang mau ikut doa pujian penyembahan, yang ada beban berat mau didoakan nanti malam, Zoom PD Victory pukul 6:30. Jangan salah ya, khusus malam ini kalau ada waktu sempatkan masuk dalam hadirat Tuhan
ya. Cari perkenanan Tuhan lebih lagi pukul 6:30 ya. Mungkin 7:30, jam 8 sudah selesai. Yang mau makan tahan 1 jam. Mungkin biasanya jam 7 enggak apa-apa. Korbanin waktu 1 jam buat Tuhan, abaikan urusan perut. Tapi cari Tuhan, karena saudara dan saya mau hidup di dalam perkenanan menyenangkan hati Tuhan ya. Yang mau gabung nanti malam di Zoom 6:30, jangan salah ya. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat acara live yang sudah hamba-Mu sampaikan. Firman ini akan menjadi kekuatan, menjadi vitamin, menjadi pegangan setiap anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman, di dalam masa pemurnian. Mereka tidak lagi kejar lolos dari masalah, tapi mereka mau lulus di hadapan-Mu sebagai murid Kristus yang handal, sebagai pengikut Kristus yang tahan banting, sebagai orang benar yang punya iman di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan mereka, mereka akan tetap menikmati proses sampai tiba waktunya Tuhan. Mereka tidak akan heran lagi syok atau depresi, mereka tidak akan lagi berduka cita, tapi mereka akan bersuka cita, bergembira, menjalani kehidupan sampai tiba waktunya mereka pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan buka jalan keluar, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh ekonomi semuanya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini. Dan virus corona berlalu dengan yang terbaik, karena Engkau punya rencana yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sampai ketemu di live berikutnya hari Selasa, yang Zoom nanti malam ya, 7:30. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap semangat. Pesan saya ya, jangan mau lemah iman, jangan lebay jadi orang Kristen, karena buat saudara dan saya hari ini Tuhan sudah jamin endingnya happy ending, lebih dari pemenang, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.